Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang kepengurusan saluran distribusi. Nama anggota kelompok. Yang pertama, Lisanu Nasika. Yang kedua, Mariatul Kiptiah. Dan yang ketiga, Ari Wijayanti. Pengertian saluran distribusi. Ada beberapa pengertian saluran distribusi menurut para ahli. Menurut Kotler, saluran distribusi adalah sekelompok perusahaan atau perseorangan yang memiliki hak pemilikan atas produk atau membantu memindahkan hak pemilikan produk atau jasa ketika akan dipindahkan dari produsen ke konsumen. Menurut Alex Esnitisemito, saluran distribusi adalah lembaga-lembaga distributor atau lembaga-lembaga penyalur yang mempunyai kegiatan untuk menyalurkan barang-barang atau jasa-jasa dari produsen ke konsumen. Dari beberapa definisi di atas, dapat diketahui adanya beberapa unsur penting, yaitu yang pertama, saluran distribusi merupakan jalur yang dipakai oleh produsen untuk memindahkan produk mereka melalui suatu lembaga yang mereka pilih. Yang kedua, saluran mengalihkan kepemilikan produk baik secara langsung maupun tidak langsung dari produsen ke konsumen. Yang ketiga, saluran distribusi bertujuan untuk mencapai pasar tertentu. Jadi, pasar merupakan tujuan akhir dari kegiatan saluran. Dan yang keempat, saluran distribusi merupakan suatu kesatuan dan melaksanakan sistem kegiatan atau fungsi yang lengkap dalam menyalurkan produk. Definisi strategi saluran distribusi. Strategi saluran distribusi adalah pengembangan strategi yang searah, didasarkan pada berbagai keputusan yang berkaitan untuk memindahkan barang-barang secara fisik maupun non-fisik, guna mencapai tujuan perusahaan dan berada di dalam kondisi lingkungan tertentu. Selanjutnya yaitu strategi distribusi. Secara garis besar, terdapat 6 macam strategi distribusi yang dapat digunakan, yaitu yang pertama strategi struktur saluran distribusi. Strategi ini berkaitan dengan penentuan jumlah perantara yang digunakan untuk mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen. Alternatif yang dipilih dapat berupa distribusi langsung atau distribusi tidak langsung. Yang kedua yaitu strategi cakupan distribusi. Strategi ini berkaitan dengan jumlah perantara sesuatu wilayah. Tujuannya untuk melayani pasar dengan biaya yang minimal namun bisa menciptakan citra produk yang diinginkan. Yang ketiga yaitu strategi distribusi berganda, yaitu penggunaan lebih dari satu saluran yang berbeda untuk melayani segmen pelanggan. Tujuannya untuk memperoleh akses yang optimal pada setiap segmen. Yang keempat yaitu strategi modifikasi saluran distribusi. Strategi ini adalah strategi mengubah susunan saluran distribusi yang ada berdasarkan evaluasi peninjauan ulang. Yang kelima yaitu strategi pengendalian saluran distribusi. Strategi ini adalah menguasai semua anggota dalam saluran distribusi agar dapat mengendalikan kegiatan mereka secara terpusat ke arah pencapaian tujuan bersama. Yang keenam yaitu strategi manajemen konflik dalam saluran distribusi. Strategi ini memiliki konsep sistem pada distribusi mensyaratkan adanya kerjasama antar saluran. Meskipun demikian, di dalam saluran selalu timbul struktur kekuatan sehingga di antara anggota saluran sering terjadi perselisihan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis saluran distribusi. Yang pertama, saluran distribusi barang konsumsi. Ada 5 jenis saluran yang dapat digunakan. Yang pertama, dari produsen langsung ke konsumen. Yang kedua, dari produsen ke pengecer lalu ke konsumen.
Yang ketiga, dari produsen, lalu ke pedagang besar, lalu ke pengecer, dan yang terakhir lalu ke konsumen. Yang keempat, dari produsen, lalu ke agen, setelah itu ke pengecer, dan yang terakhir ke konsumen. Yang kelima, dari produsen, lalu ke agen, setelah itu ke pedagang besar, lalu ke pengecer, dan yang terakhir ke konsumen. Yang kedua, saluran distribusi barang industri. Yang pertama, produsen, lalu ke pemakai industri. Yang kedua, produsen, lalu ke distributor industri, lalu ke pemakai industri. Yang ketiga, produsen, lalu ke agen, lalu ke pemakai industri. Yang keempat, produsen, ke agen, lalu ke distributor industri, lalu yang terakhir ke pemakai industri. Yang ketiga, saluran distribusi jasa. Secara tradisional, kebanyakan jasa-jasa dijual langsung oleh produsen kepada konsumen atau pemakai industrial. Kemudian, perantara perdagangan. Penggunaan perantara mempunyai beberapa keuntungan, yaitu yang pertama mengurangi tugas produsen dalam kegiatan distribusi untuk mencapai konsumen. Yang kedua, kegiatan distribusinya cukup baik bila mana perantara sudah mempunyai pengalaman. Yang ketiga, perantara dapat membantu menyediakan peralatan dan jasa reparasi yang dibutuhkan untuk beberapa jenis produk tertentu. Yang keempat, perantara dapat membantu di bidang pengangkutan dengan menyediakan alat-alat transport sehingga meringankan beban produsen maupun konsumen yang mencarinya. Yang kelima, perantara dapat membantu di bidang penyimpanan dengan menyediakan fasilitas-fasilitas penyimpanan. Kemudian yang terakhir, perantara dapat membantu di bidang keuangan dengan menyediakan sejumlah dana untuk melakukan penjualan secara kredit. Kemudian lembaga yang termasuk dalam golongan perantara pedagang. Yang pertama, pedagang besar. Istilah pedagang besar ini hanya digunakan pada perantara pedagang yang terkait dengan kegiatan perdagangan besar dan biasanya tidak melayani penjual dan eceran kepada konsumen akhir. Yang kedua, pengecer. Perdagangan eceran meliputi semua kegiatan yang berhubungan langsung dengan penjual barang atau jasa kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi. Kemudian kesimpulannya, jadi saluran distribusi merupakan jalur yang dipakai oleh produsen untuk memindahkan produk mereka melalui suatu lembaga yang mereka pilih untuk mengalihkan kepemilikan produk baik secara langsung maupun tidak langsung dari produsen ke konsumen. Tujuannya untuk mencapai pasar tertentu. Jadi pasar merupakan tujuan akhir dari kegiatan saluran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.